banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha? Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz, doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului salat sunat hajat 2 rakaat, amat sangat baik. Salat sunat dalam keadaan wudu, salat sunat berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia, hei pembantu, kemari. Ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dengar sebelah, ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa.